A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian semua sehat semua dan semoga kita semua selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang kandungan kalimat syahadah. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang kandungan kalimat syahadah, kita akan membahas terlebih dahulu syahadat itu apa sih? Nah, syahadat itu sendiri berasal dari bahasa Arab dan dari bahasa Arab ya, dari kata syahidan yang artinya adalah ia telah menyaksikan. Nah, jadi kalimat syahadat tadi merupakan kalimat syariat Islam yang merupakan sebuah pernyataan kepercayaan sekaligus pengakuan bahwa ketuhanan keesaan Allah itu hanya ada satu, tentang keesaan Allah dan Muhammad itu adalah sebagai Rasulullah gitu. Syahadat tadi berasal dari bahasa Arab asyahadah, ya kan, yang artinya adalah asas dan dasar dari 5 rukun Islam. Nah, yang namanya rukun, apalagi syahadat itu menjadi urutan pertama di antara rukun Islam ya. Syahadat dulu, baru kemudian rukun-rukun yang lain. Yang namanya rukun itu berarti yang di awal, karena syahadat berarti syahadat itu wajib ada. Jika syahadat itu tidak dilakukan, maka orang tersebut belum bisa dikatakan dia termasuk seorang muslim gitu ya. Karena syahadat tadi merupakan rukun Islam yang mana seseorang jika ingin masuk Islam dia wajib mengucapkan kalimat syahadat. Nah, kalimat syahadat itu sendiri nama lainnya adalah syahadatain. Syahadatain itu bagaimana sih? Syahadatain itu adalah 2 kalimat syahadat. Yang pertama kalimatnya adalah syahadat tauhid. Kalimat syahadat tauhid itu seperti apa? Asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu syahadat Rasul. Yang bagaimana kalimatnya? Kalimatnya adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu tadi adalah sedikit pengertian tentang syahadat gitu ya. Untuk slide berikutnya. Nah, kandungan kalimat syahadat itu sendiri yang pertama ada ikrar. Kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan iqrar. Nah, yang kedua itu ada sumpah. Bahasa Arabnya qisam. Terus ada yang ketiga yaitu misak, ya kan? Perjanjian yang teguh. Nah, ikrar itu yang bagaimana? Ikrar itu adalah suatu pernyataan seorang muslim tentang keyakinannya. Jadi jika seseorang muslim itu mengucapkan syahadat, berarti dia sudah menyatakan bahwa dirinya itu adalah seorang seorang muslim yang berkeyakinan bahwa Allah itu hanya satu, yang saya sembah itu hanya Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, pernyataan itu tadi sangat kuat karena didukung oleh Allah, malaikat, dan orang yang berilmu termasuk para nabi dan para mukmin. Konsekuensinya kalau sudah berikrar seperti itu, sudah berjanji seperti itu bahwa saya ini berkeyakinan sebagai seorang muslim, ya, dia harus menegakkan dan memperjuangkan apa yang kita ikrarkan. Apa yang dia ikrarkan. Kalau saya sebagai orang muslim, ya berarti saya harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan
Allah, dan yakin bahwa Allah itu hanya ada satu dan hanya Ia Tuhanku yang berhak aku sembah. Dan di sini ada potongan ayat Al-Quran yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Pada ayat tadi disebutkan bahwa kita hanya yakin bahwa Allah itu hanya satu, Allah itu esa, dan hanya Allah yang berhak kita sembah. Yang kedua, ada kisem atau sumpah. Bagaimana sih pengertian dari sumpah tersebut? Nah, sumpah itu sendiri adalah sebuah pernyataan kesediaan menerima akibat atau resiko apapun dalam mengamalkan syahadat. Jika seseorang itu sudah ikrar tadi ya, sudah menyatakan ikrar, maka orang tersebut harus bersedia menerima segala akibat dan resiko apapun yang dilakukan nanti untuk mengamalkan syahadat tadi. Muslim yang bersyahadat berarti dia sudah siap dan bertanggung jawab dalam menegakkan Islam. Jadi seorang muslim tadi, jika ia sudah bersyahadat, dia sudah berikrar, maka dia wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Dan dia harus siap mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan tadi hanya untuk menegakkan agama Islam. Bahwa Islam itu hanya ada satu dan yang berhak disembah itu hanya Allah, dan Muhammad itu utusan Allah. Pelanggaran terhadap sumpah apa sih? Kalau melanggar terhadap sumpah tadi ya berarti kemunafikan. Kalau sudah munafik, nanti balasan di akhiratnya apa? Balasan ketika di akhiratnya ya nanti masuk neraka. Balasan seseorang yang melakukan kemunafikan adalah neraka jahanam. Na'udzubillah, gitu ya. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada ayat Al-Qur'an untuk menguatkan syahadah kedua tadi. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang yang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1 dan 2. Orang yang munafik itu bagaimana? Orang yang munafik itu adalah orang yang apabila berkata tidak bisa sejajar dengan hatinya. Artinya apa yang diucapkan dan apa yang di dalam hati itu lain kata, gitu ya. Oke. Nah, dia mengatakan, ya aku menyembah kamu, tapi dalam hati dia tidak ada berkeyakinan bahwa Allah itu Tuhannya, gitu ya. Dia hanya mengucap, ya saya mengakui Allah itu ada, tapi dia tidak berkeyakinan bahwa masa Allah itu ada, masih belum yakin pada dirinya. Jika terus-menerus seperti itu bisa mengakibatkan seseorang tersebut menjadi munafik. Terus yang ketiga ada perjanjian yang teguh atau mistaq. Nah, perjanjian teguh yang bagaimana? Janji setia untuk mendengar dan taat dalam segala keadaan. Ya sudah, saya mendengarkan apa yang diperintahkan Allah, saya melakukan apa yang diperintahkan Allah, dan saya akan menjauhi semua larangan yang dilarang Allah. Mendengar dan taat terhadap semua perintahnya tadi yang terkandung dari kitabullah atau sunnah Rasulullah, yang terkandung dari dalam Al-Quran maupun
hadisnya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Allah, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Jadi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 285 di sini ditegaskan bahwa hanya kepada Allah kita memohon ampun dan hanya kepada Allah lah kita nanti akan kembali kepadanya nanti. Nah, jadi kita di sini sebagai manusia, mari kita luruskan niat kita dalam hidup kita bahwa kita hidup itu hanya untuk Allah. Setiap perilaku kita, setiap perbuatan kita, entah itu mau makan, entah itu mau jalan, entah itu hanya sekedar duduk, entah itu belajar, entah itu menolong orang tua, membantu bapak ibu di rumah, menolong adiknya membuatkan susu, membuatkan minuman. Kita niatkan semua yang kita lakukan, aktivitas kita seharian itu diniatkan hanya untuk Allah, semata-mata untuk mencari ridho Allah. Kenapa? Karena hanya kepada Allah kita mencari ridhonya, hanya kepada Allah kita nanti akan kembalinya. Ya, yang saya sampaikan kemarin, kita di dunia ini hanya seperti minum air belaka. Kehidupan yang nyata itu hanya nanti ketika di akhirat kelak nanti, ya. Yang misalkan sekarang ini sholatnya masih menunda nanti, ayo anak-anakku soleh-solihah, ayo segera ketika mendengar adzan segera berwudu, segera mendekatkan Allah, karena Allah sudah memanggil, karena Allah sudah mengajak, karena seruan-seruan Allah sudah mengajak kita untuk ayo mendekat, ayo bertemu denganku, ya kan? Nah, jadi dalam hati kita mari tegakkan semua apa yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk Allah. Hanya kepada Allah kita memohon ampun, dan kepadanya pula kita meminta ridhonya, meminta balasan semua perbuatan kita nanti kelak di akhirat, dan kita pun besok akan kembali kepadanya. Nah, dari ikrar, terus sumpah, janji itu nantinya akan menjadi iman dan Islam pada diri kita, gitu kan? Nah, iman yang bagaimana? Iman apa yang pada diri kita? Iman itu sebuah kepercayaan, ya kan? Yang pertama, imannya berupa ucapan atau qaul. Yang kedua ada membenarkan, tasdik. Nah, tingkatan selanjutnya adalah sebuah perbuatan. Kita mengucapkan, iman kita mulai melalui pengucapan. Setelah itu membenarkan, dan yang terakhir ada perbuatan amal. Nah, ucapan atau qaul yang bagaimana? Ucapan yang senantiasa keluar dari lidah kita itu selalu baik dan penuh dengan hikmah. Kalau kita mau mendapatkan ridho Allah, kalau kita ingin melakukan segala sesuatu itu hanya kepada Allah, maka jagalah lisan kita. Apabila kita tidak bisa berkata yang baik, hendaklah kalian diam. Dalam sebuah hadis juga menyatakan seperti itu. Kalau kalian tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah kalian diam, ya kan? Lidah itu menentukan akan perbuatan kita. Dalam pepatah bahasa Indonesia saja, lidahmu itu pedangmu. Jika kita sembarang misalkan mengucapkan kata-kata yang mohon maaf nanti tidak sengaja melukai hati seorang teman, menjadikan seorang teman itu tidak ikhlas, nah nanti bisa menjadi bumerang bagi kita. Nah, jadi ayo mari kita berusaha menjaga lidah kita, menjaga lisan kita,
apabila kita tidak bisa berkata yang baik, penuh hikmah, hendaklah diam saja, ya. Oke, syahadah diucapkan dengan penuh kebanggaan iman dan berangkat dari semangat isyadu bi anna muslimin. Isyadu bi anna muslimin. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya saya ini seorang muslim, ya kan? Syahadat itu diucapkan dengan penuh kebanggaan iman dan diucapkan dengan sebuah keyakinan, gitu kan. Kita mengucapkan kalimat syahadat yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa Tuhanku tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Dan itu kita ucapkan dengan sebuah keyakinan, kemantapan, bangga akan keimanan pada diri kita. Terus yang selanjutnya membenarkan atau tasdik. Membenarkan yang bagaimana? Membenarkan dengan hati tanpa keraguan. Oh iya, Allah itu ternyata ada. Oh ternyata adanya alam semesta ini, adanya kita di dunia sini, adanya kita makhluk hidup di dunia sini, adanya makhluk yang tidak bisa kita lihat, semua itu termasuk bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bintang-bintang, rembulan, ya kan, pepohonan, angin, ya, lautan, semua itu termasuk bahwa Allah itu benar-benar ada. Tidak ada yang bisa menciptakan itu kecuali Allah. Yakin dan menerima tanpa rasa berat atau ada pilihan lain yang didatangkan oleh Allah. Jadi kalau seseorang sudah membenarkan tadi, sudah membenarkan seperti itu tadi, maka seseorang tadi menerimanya tanpa rasa berat. Jika misalkan sedang mendapat musibah, ya mereka akan melakukannya secara ikhlas. Oh iya, ternyata ini Allah masih sayang. Oh ternyata ketika mendapat musibah sakit, oh ternyata ini bentuk teguran dari Allah, bentuk sayang Allah pada kita agar kita mendekat lebih dekat, menjadikan hati kita, diri kita selalu dekat dengan Allah. Nah, di sini sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, kalau seseorang sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mereka akan mengutamakan bahwa Allah itu segalanya, termasuk itu harta, jiwanya. Mereka akan berjuang sekuat tenaga bahwa saya hidup di dunia, hidupku, hartaku, bendaku, jiwaku sendiri ini hanya untuk Allah, dan akan aku perjuangkan hanya untuk Allah, untuk mendapat ridhonya. Nah, yang selanjutnya ada perbuatan, yang terakhir ya, ada perbuatan atau amal, perbuatan yang termotivasi dari hati yang ikhlas dan pemahaman akan syariat. Terus perbuatan cerminan kesucian hati dan upaya untuk menggapai ridho Allah, perbuatan sikap mental dan moral Islam yang dapat dijadikan sebagai teladan. Jadi perbuatan tadi, melakukan sesuatu hal, melakukan aktivitas itu dilakukan dengan hati yang ikhlas, paham dengan syariat Islam, dilakukan semua perbuatan yang dilakukan sehari-harinya tadi, aktivitas kesehariannya tadi itu hanya untuk Allah, untuk mencari ridho Allah dan sebagai bentuk kesucian hatinya.
gitu ya, termasuk sikap mentalnya, moral Islamnya, cara berpakaiannya, cara bertutur katanya, ya kan, itu semua menjadi bentuk sebuah perbuatannya bahwa hati kita itu ikhlas. Saya orang muslim, berarti saya harus menutup semua, kalau perempuan berarti menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, bertutur kata yang lembut, ya kan, berkata yang sopan, santun. Nah, itu termasuk salah satu ciri-ciri seorang muslimah. Itu ya tadi, semua aktivitas tadi ya Mbak, kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, baik itu dalam cara berpakaian kita tadi ya, baik tadi yang saya sampaikan di awal, menolong orang tua, membantu bapak ibu, belajar, semuanya kita niatkan hanya untuk Allah, untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, jika pada diri kita sekarang ini masih saya mau belajar biar saya pintar, biar saya dibelikan ini nanti sama mama, misalkan dibelikan HP baru sama mama. Nah, niat-niat yang mohon maaf masih membelok ya. Mari kita luruskan, kita belajar di sini hanya semata-mata untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari keberkahan, untuk mencari ridho Allah, untuk mendapatkan permudah aktivitas kita, semuanya kita lakukan hanya untuk Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Ada seorang muslim itu, ya sekarang saya beriman, mas, kemudian harinya saya juga akan terus beriman. Jadi imannya itu terus di hati, ya saya percaya pada Allah, tidak hanya hari ini saja, besok ya saya hari ini percaya sama Allah, sholat saya tepat waktu, saya melakukan tilawah, saya melakukan puasa sunnah, tapi hari ini, besok tidak. Tapi kalau seseorang yang sudah imannya teguh, imannya kuat, saya percaya pada Allah bahwa Allah itu ada, saya tidak akan menjalankan, saya tidak akan melakukan dosa-dosa, saya tidak akan melakukan larangan Allah, saya akan berbuat semua yang saya lakukan itu hanya pada Allah. Kenapa? Karena Allah itu melihat saya, segala aktivitas saya, meskipun saya bersembunyi-sembunyi, Allah tetap ada, dan Allah tetap melihat segala aktivitas yang kita lakukan. Dan malaikat samping kanan samping kiri kita selalu mencatat semua amal ibadah kita. Jadi jangan merasa kalau misalkan kamu di tempat sepi melakukan hal-hal yang mohon maaf termasuk larangan Allah, ini kan sepi, saya melihat hal-hal yang dilarang Allah atau melakukan suatu hal atau perbuatan yang dilarang Allah, kan nggak ada orang, adanya misalkan mohon maaf ikhwan sama akhwat saja, kan nggak ada orang di sini, bertemuan 2 orang, ya mohon maaf itu termasuk berkholwat, dan itu termasuk sebuah larangan dari Allah gitu kan. Apalagi berkholwatnya bersama seseorang yang bukan muhrimnya, yang tidak seharusnya mereka tadi berdua gitu kan. Kalau seorang yang beriman, ya mohon maaf, saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya tahu, meskipun di sini tidak ada orang, tapi Allah maha tahu. Bisa jadi kalau misalkan saat ini kita sedang pembelajaran daring kan, ulangan Ustadznya berkata ketika ulangan nanti tidak usah dilarang membuka buku atau dilarang bertanya kepada teman atau yang lain, ya kan. Tetapi ada secercik bisikan hati yang mengatakan, nggak apa-apa, kan nggak ada yang lihat, ustadzahnya nggak lihat, aku buka buku dikit kan nggak apa-apa. Nah mohon maaf, itu termasuk hatinya sudah mulai sakit imannya kepada Allah tadi, sedikit
goyah, berarti dia keyakinannya kurang tahan. Kan bahwasanya kalau orang yang imannya kuat bahwa Tuhan itu ada, kekuatan dalam hatinya itu, Allah itu, imannya sudah tegak banget di dalam hati, dia tidak akan melakukan seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu melihat, karena malaikat selalu ada di sampingku, karena malaikat akan selalu mencatat segala amal ibadahku. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada ayat Al-Qur'an juga. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepada kamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sesekali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Jadi kalau kita melakukan segala hal yang itu termasuk larangan Allah, larangan-larangan yang masih bisa ditoleri, ya segera kita mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ucapkan istighfar kepada Allah, ya Allah maafkan aku, ya Allah, ya Allah. Misalkan tadi kita ada niat sedikit mau membuka buku saat ulangan, padahal tadi dikatakan ustadzahnya dilarang membuka, astagfirullahaladzim, segera ucapkan itu, segera, ya Allah maaf, ya Allah maaf, ya Allah, ya Allah maafkan, ya Allah, ya Allah maafkan. Dan kamu tidak perlu melanjutkan apa yang ada di bisikan di hati tadi. Maka insya Allah kalau melakukan seperti itu, Allah akan selalu mengampuni dosa hambanya. Nah, selanjutnya adalah istiqomah. Istiqomah yang bagaimana? Istiqomah keberaniannya atau syajaahnya, ketenangannya, dan optimisnya. Keberanian itu muncul yakin sebagai hamba Allah selalu dibela dan didukung Allah. Aku yakin aku ini seorang muslim, aku yakin bahwa Allah itu ada di sisiku, dan aku yakin bahwa Allah itu akan membimbingku, menunjukkanku, dan selalu membelaku. Tidak takut menghadapi tantangan hidup, siap berjuang demi menegakkan kebenaran. Meskipun kebenaran itu bersumber dari keyakinan terhadap qada dan qadar. Meskipun mohon maaf jika kita sakit ya, kita diberi kesakitan, ya jangan takut. Seseorang yang sakit tadi, serahkan semua hidupku, aku kembalikan kepada Allah. Aku yakin bahwa Allah itu ada, dan aku yakin aku bisa sembuh semua karena Allah. Aku yakin Allah akan menjagaku. Apapun yang terbaik, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itu jika kita sakit, kita kembalikan semuanya hanya kepada Allah. Meskipun misalkan kalau di dalam dunia ini saat ini kita menghadapi krisis ekonomi ya, mungkin mungkin ada yang bapak ibunya ada yang sedang krisis ekonominya, ya sudah, kita tegakkan dalam hati kita, oh ini termasuk ujian dari Allah, oh ini termasuk tantangan hidup dari Allah, dan kita yakinkan pada diri kita bahwa Allah itu selalu ada, yakin rezeki itu hanya dari Allah, dan yakin bahwa Allah lah yang pemberi rezeki satu-satunya. Dan kita hanya melakukan dengan berdoa, melakukannya dengan perbuatan, ya, berusaha melakukannya. Bagaimana caranya? Meskipun aku dalam kesusahan, dalam keterpurukan ekonomi tadi, bagaimana caranya saya bisa bangkit, berjuang, dan jangan lupa berdoa, memantapkan diri bahwa Allah akan selalu menolong, bahwa Allah lah yang akan selalu membantu kita dan memberi rezeki kita, gitu ya. Terus yang kedua yaitu ada ketenangan. Ketenangan itu muncul keyakinan pada berlindung pada Allah. Kalau orang yang sudah beriman, dia diberi cobaan dengan materi, misalkanlah dengan sebuah kekurangan, dia akan yakin, dia akan tenang melakukan, nggak apa-apa, kan semua ini milik Allah, toh semua kalau ketika mati nanti barang-barang kita tidak dibawa. Saya di sini hidup pas-pasan, tapi insya Allah
semuanya bisa saya dapatkan, meskipun itu dengan sebuah kerja keras. Tapi saya yakin bahwa Allah itu selalu ada dan Allah itu akan selalu memberikan rezeki kepada kita. Allah itu ya Allah itu sayang banget. Ustazah itu sedikit cerita, Ustazah itu baru batin loh. Suatu ketika Ustazah pengen sebuah makanan yang dalam hati Ustazah itu, ya Allah aku pengen itu, tapi Mbak, selang beberapa hari ada seseorang yang datang itu membawa rantang, membawa makanan. Pada saat itu sudah pengen lupa Ustazah. Pokoknya saya dulu pengen makanan apa gitu. Tiba-tiba selang beberapa hari itu ada orang yang datang membawa satu renteng makanan yang sudah pengen kan tadi. Oh, saya padahal gini, ya Allah, padahal baru kemarin saya itu ngerasani ya batin ya Allah, aku pengen banget, aku pengen itu tapi belum bisa gitu kan. Ternyata ada temen yang datang ngasih makanan tadi. Itu kan berarti tanda sayangnya kita, tanda sayangnya Allah pada kita. Allah memberikan rezeki tadi melalui orang lain, berarti Allah itu sayang sama kita meskipun kita belum mampu membeli barang tadi loh, ya kan, membeli sebuah makanan tadi, tapi teman tadi, Allah mengutus teman tadi untuk memberikan apa yang kita pengen tadi. Itu saking sayangnya Allah sama kita. Padahal baru batin itu Mbak, kita belum mengucapkan, tapi Allah maha tahu, ya kan. Dengan senantiasa ingat padanya dan berpegang pada petunjuknya, ketenangan akan selalu hidup di dalam hatinya. Kalau orang sudah beriman, yakin hatinya akan selalu tenang. Aku hidup itu hanya untuk Allah, meskipun saya diberi cobaan bagaimanapun, kalau saya yakin bahwa Allah itu akan selalu mendampingiku, Allah selalu akan menolongku, insya Allah hatinya akan selalu tenang, tidak akan resah, ya kan. Selanjutnya kalau sudah seperti itu, optimis, dia pasti akan optimis muncul karena yakin tadi, yakin bahwa masa depannya itu hanya miliknya orang yang beriman. Aku yakin bahwa saya, meskipun saya saat ini dalam keterpurukan ekonomi misalkan, dalam belajar ya, kalau saat ini dalam belajar misalkan, ya sudah tadi yakin, terus tenang, ya kan. Kalau yang beriman dalam kepada Allah dalam pembelajaran, yakin bahwa Allah itu ada, melakukan berusaha belajarnya yang rajin, Allah nanti yang menentukan hasilnya. Belajar yang rajin, bismillah, aku belajar hanya untuk Allah, insya Allah apapun hasilnya saya serahkan kepada Allah, hanya kepada Allah lah nanti yang akan memberi hasil yang terbaik. Optimis, hatinya akan tenang, meskipun hari ini saya belum bisa mengerjakan itu, tapi kalau saya belajar terus menerus, insya Allah pasti akan membantu. Kemenangan umat Islam dan kehancuran kaum kufar sudah pasti. Ya sudah pasti umat Islam itu pada hari akhir nanti pasti yang akan menang, dan kaum kufar itu pasti sudah hancur. Orang yang beriman menyadari bahwa amal perbuatan yang dilakukan itu tidak ada yang setia, tidak ada yang sia-sia. Ingat Mbak, apa yang kita lakukan, jika kita lakukan hanya kepada Allah semata, kita niatkan hanya kepada Allah, maka tidak ada yang namanya sia-sia. Tidak ada yang namanya sia-sia. Meskipun Mbak, kita jalan, mohon maaf, di jalan ada jarum, ya kan, jatuh di tengah jalan, ada duri di tengah jalan, kita mengambil itu sudah termasuk sebuah ibadah. Kenapa? Oh iya, ternyata kalau durinya tidak kita ambil, nanti kalau ada anak kecil jalan-jalan kakinya sakit, itu sudah nilai ibadah. Meskipun hanya sekedar duri, hanya sekedar peniti jarum di tengah jalan. Saya pernah mendengarkan cerita, mendengarkan sebuah cerita ya, ada seseorang yang, ini cerita ya, ada seseorang wanita yang ketika berjalan itu selama hidupnya dia selalu mengambil jarum, selalu mengambil benda-benda tajam. Ketika dia melihat di jalanan, dia selalu ngambil, oh ya Allah, diambil. Ketika di hari akhir
barang-barang yang diambil tadi dia bersaksi, ya Allah, ternyata itu bisa menjadikan amal baik kita menjadi lebih berat lagi. Kenapa? Karena kita menolong. Misalkan tadi kita tidak mengambil barang tadi, bisa jadi banyak orang yang terluka karena benda tajam tadi, ya kan? Jadi sekecil apapun perbuatan yang baik, kita jangan pernah meninggalkannya. Kalau bisa yang kecil-kecil itu kita mulai dan kita jalankan, ya. Mulai dari senyum saja sudah ibadah, sudah dicatat sama Allah, ya kan? Apalagi perbuatan yang jauh lebih besar, pahalanya maka semakin besar, ya kan? Senyum saja sudah bernilai ibadah, membantu bapak ibu sudah nilai ibadah, membantu teman ketika merasa sulit dalam pembelajaran ibadah. Tapi bukan berarti membantu teman saat ulangan, itu lain ceritanya, ya. Nah, di sini adalah ayat Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan diberikanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhanmu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Fussilat ayat 30 sampai 32. Nah, itu janji Allah, ya kan? Seseorang yang sudah beriman, teguh akan pendiriannya bahwa Allah itu ada, melakukan semua kegiatan aktivitasnya itu hanya pada Allah, tidak takut dan tidak merasa sedih, dan tetap tenang, yakin Allah itu ada dan Allah pasti akan membantu kita saat kita dalam kesulitan, saat kita dalam menghadapi cobaan, ya. Kita kuatkan hati kita, mari kuatkan iman kita, hati kita, luruskan niat kita dalam belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu, dalam membantu bapak ibu dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup di dunia ini, bahwa kita hidup hanya untuk Allah semata. Sesungguhnya surgaku terletak di hatiku, dimanapun aku berada, ia selalu bersamaku. Sesungguhnya kematianku adalah syahid bagiku, penjara adalah berkholat bagiku, pengusiran adalah rihlah bagiku. Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya kan? Ingat, surga itu letaknya di hati. Dimanapun aku berada, ia selalu bersamaku. Allah itu selalu ada di hati kita, dan Allah akan selalu bersama kita. Yakin, Mbak? Yakin bahwa Allah itu selalu ada sama kita, Allah bersama kita, melindungi kita, menjaga kita, dan akan selalu membimbing kita, ya. Nah, tadi kita syahadat sudah, beriman percaya pada Allah sudah. Selanjutnya kita melakukan segala aktivitas tadi dengan melakukannya secara beristiqomah. Nah, nantinya kalau kita sudah melakukan tahapan-tahapan tadi, maka kita akan mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan yang bagaimana? Kebahagiaan kelak nanti kita berada di surga jannah Allah. Tiap-tiap dalam Al-Quran dijelaskan, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Seperti yang Ustazah katakan, di dunia ini hanya sementara, dan kehidupan yang nyata adalah di akhirat nanti, di
jannah nanti. Ya, jadi kalau kita mau di jannah, di surganya Allah, ya mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari tanamkan keimanan, mari tegakkan iman dalam hati, kuatkan iman, dan segala aktivitas kita tadi dilakukan hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah. Lakukan segala hal untuk Allah. Pedoman materi tadi ada Al-Quran Al-Karim. Yang kedua ada Lembaga Kajian Manhaj Tarbiyah 2009, modul Tarbiyah Islamiyah Jakarta, Robani Press. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita perbaiki diri kita, hati kita, luruskan niat kita, luruskan niat kita, baik itu niat untuk belajar, terutama niat untuk hidup. Saya hidup di sini, di dunia ini yang sementara ini hanya semata-mata untuk Allah. Saya belajar, saya di dunia ini semata-mata untuk Allah. Belajarku, bersosialisasiku di dunia ini semata-mata aku lakukan hanya untuk Allah. Jangan lupa segala aktivitas kita mari kita lakukan dengan mengucapkan bismillah terlebih dahulu, agar semua aktivitas kita itu bernilai pahala. Apabila kita melakukan sebuah kekhilafan, sebuah kesalahan, maka segeralah kita mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, segera memohon ampun kepada Allah, ya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.